Suga dikritik karena meminta maaf yang mementingkan diri sendiri di tengah skandal mengemudi dalam keadaan mabuk. Permintaan maaf Suga di Weverse mendapat banyak kritik. Pada tanggal 7 Agustus, Suga meminta maaf atas kontroversi mengemudi dalam keadaan mabuk di akun Weverse miliknya. Permintaan maafnya berbunyi, "Halo, ini Suga. Aku merasa sangat sedih dan menyesal harus menemui kamu karena masalah yang mengecewakan ini. Aku mengendarai skuter listrik pulang tadi malam. Setelah minum-minum saat makan malam, aku pikir jaraknya dekat dan aku tidak menyadari bahwa kamu tidak dapat mengoperasikan skuter listrik setelah minum. Karena itu aku melanggar peraturan lalu lintas. Aku parkir di depan gerbang utama rumahku dan aku terjatuh sendiri saat itu. Ada polisi di dekat sana dan melalui hasil tes breathalyzer, SIM-ku dicabut dan aku membayar denda. Meskipun tidak ada yang terluka, juga tidak ada properti yang rusak dalam masalah ini, karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimaafkan yang harus aku pertanggungjawabkan. Aku menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada semua orang. Aku minta maaf kepada mereka yang terluka oleh tindakanku yang tidak bertanggung jawab dan salah. Dan aku akan lebih hati-hati dengan tindakanku untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi di masa mendatang," kata Suga. Warganet bereaksi terhadap permintaan maaf dengan kritik yang pedas. Netizen mengatakan permintaan maafnya malah memperburuk keadaan, bahkan permintaan maafnya pun menyebalkan. Yang lain mengatakan, "Aku benci kenyataan bahwa permintaan maafnya dan hype menekankan bahwa tidak ada korban yang dirugikan. Kalau tidak ada korban, apakah boleh mengemudi dalam keadaan mabuk?" Yang lain menulis, "Kuharap dia menanggapi ini dengan serius. Dua kenalanku SIM-nya dicabut karena mengendarai kickboard dalam keadaan mabuk. Kamu perlu SIM untuk mengendarainya, tapi bagaimana pasangan SMP mengendarainya? Kita harus menyingkirkan kickboard sepenuhnya." Sementara itu, di Korea Selatan, skuter listrik hanya tersedia untuk disewa dengan SIM dan pengemudi terikat pada banyak undang-undang lalu lintas yang sama seperti kendaraan bermotor lainnya. Menurut laporan SE Daily, tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas akibat skuter listrik adalah 5,6%, 4,3 kali lebih tinggi dari tingkat kematian kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan. Sementara itu, fans internasional dikecam karena mencoba menghapus kesalahan mengemudi dalam keadaan mabuk Suga. Suga yang baru-baru ini kedapatan mengendarai skuter listrik setelah mengonsumsi alkohol dengan hasil tes napas menunjukkan kadar alkohol 0,08%. Bikin Musik mengonfirmasi bahwa lisensinya telah dicabut dan ia didenda sesuai ketentuan. Meskipun masalah ini serius di Korea Selatan, banyak penggemar internasional yang menganggap enteng situasi ini. Di mata internasional, mengendarai skuter listrik dalam keadaan mabuk atau tidak tampaknya bukan masalah serius. Banyak pula penggemar yang mencoba membersihkan jejaknya di X dengan tagar seperti #ArmyLoveSuga. Mereka malah membanjiri X dengan pesan-pesan yang memberi semangat seolah-olah untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang sedang dihadapi dengan mengubur berita-berita negatif. Tindakan mereka malah mengundang kritik dari publik yang mengutuk mereka karena mencoba menghapus kesalahan. Sementara itu, hype diduga membongkar Suga yang memicu reaksi keras di tengah skandal mengemudi dalam keadaan mabuk. Pada tanggal 7 Agustus, sebuah unggahan berjudul "Bagian mengejutkan dari pernyataan Suga" menjadi viral. Sejak saat itu, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 30.000 kali dalam waktu kurang dari 1 jam setelah diunggah. Dalam unggahannya, seorang netizen menuliskan bahwa mereka merasa curiga kalau hype mengklaim Suga telah mengambil helmnya untuk pergi minum. Dia membawa helmnya untuk pergi minum sehingga dia bisa mengendarai skuter listrik, kata warganet. Netizen mengklaim bahwa ini pasti karena Suga sudah sering melakukan hal tersebut dan dia pasti juga sering keluar minum-minum. Netizen mengatakan, "Lalu apakah itu berarti dia membawa helmnya untuk minum? Itu lebih buruk. Aku pikir orang yang mengemudi dalam keadaan mabuk adalah pembunuh masa depan." Yang lain mengatakan, dia bilang dia tidak tahu kalau mengendarai skuter saat mabuk itu salah. Jadi aku bertanya-tanya berapa kali dia melakukannya tanpa sadar. Dia seharusnya jalan kaki pulang atau memanggil taksi, kenapa dia naik skuter? Polisi juga mengklarifikasi skuter listrik Suga punya tempat duduk. Menurut keterangan polisi, Suga ditemukan sendirian di jalan pada malam tanggal 6 Agustus setelah mengendarai skuter listrik setelah minum alkohol. Polisi yang berpatroli di sekitar lokasi kejadian menolongnya dan membawanya ke kantor polisi terdekat, tapi banyak netizen dan penggemar yang bingung apakah itu skuter listrik atau kickboard, karena media menggunakan keduanya dalam artikel berita. Kalau melihat foto-fotonya, kickboard listrik dan skuter listrik adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam artikel berita terbaru, polisi mengklarifikasi bahwa itu adalah skuter listrik dengan kursi. Di Korea Selatan, skuter listrik mematuhi peraturan lalu lintas yang sama seperti mobil dan hanya dapat disewa dengan lisensi yang valid karena masalah keselamatan. Pejabat mempertimbangkan keseriusan insiden mengemudi dalam keadaan mabuk dengan skuter oleh Suga.
Seberapa seriuskah insiden yang dialami Suga? Menurut hukum Korea Selatan ada dua kemungkinan. Kalau perangkatnya dikategorikan sebagai perangkat dengan mesin internal, perangkat itu akan diperlakukan sama dengan insiden mengemudi dalam keadaan mabuk yang melibatkan mobil dan akan ditangani seperti itu oleh hukum. Tidak hanya SIM-nya yang akan dicabut, tetapi ia juga dapat dituntut dan dihukum oleh hukum sesuai dengan pelanggaran peraturan lalu lintas untuk mobil. Di sisi lain, kalau perangkatnya diselidiki dan dikategorikan sebagai papan dorong listrik, kasusnya akan berakhir dengan ia hanya menghadapi denda sebesar 100.000 won dan SIM-nya dicabut. ARMY juga hancur oleh skandal Dwi Suga. Beberapa bahkan menuduh dia merusak citra grup. ARMY bereaksi terhadap skandal Dwi Suga dengan kekecewaan. Para pengguna ARMY Korea mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Suga. Skandal mengemudi dalam keadaan mabuk yang melibatkan Suga telah memicu reaksi keras terhadap HYBE dan sang idola. Netizen mengatakan, sejujurnya ini tidak baik-baik saja, aku menunggumu tanpa lelah, percaya kau akan kembali, tapi yang datang adalah surat permintaan maaf. Tidak apa-apa, aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini bukan sesuatu yang harus kubela dan aku masih sangat kecewa. Yang lain mengatakan, aku kecewa dengan Yonggi, tapi aku juga kecewa dengan beberapa ARMY yang membelanya. Bagaimana kamu bisa membela seseorang yang tidak hanya melanggar hukum, tapi juga bisa menyakiti seseorang? Sementara itu HYBE dan Suga menanggapi kritik baru setelah terungkap bahwa skuter Suga bukan papan luncur, melainkan skuter yang dilengkapi jok. Militer Korea membuat keputusan mengenai apakah Suga akan menghadapi konsekuensi tambahan atas skandal mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Pada tanggal 7 Agustus, Kantor Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea menyatakan bahwa Suga tidak akan menghadapi konsekuensi tambahan atas tindakannya. Dia tidak dikenakan hukuman karena merusak citra militer karena insiden itu terjadi di luar jam kerjanya. Dan apakah Suga menghadapi hukuman tidak adil sebagai selebriti? Detail utama Dwi menyarankan tidak. Suga sedang diselidiki oleh polisi karena mengoperasikan skuter listrik setelah minum. Insiden dan tanggapan polisi tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa kasus tersebut mungkin akan menjadi tidak proporsional karena status selebriti Suga. Tapi rincian dari insiden itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Menurut Hankook Ilbo, petugas polisi yang terlibat tidak mengenali Suga sebagai anggota grup BTS yang terkenal di dunia pada saat kejadian. Rincian ini melemahkan argumen bahwa status selebritinya mempengaruhi penanganan kasus itu. Saat kejadian, tak satupun petugas yang datang ke lokasi kejadian menyadari bahwa pengemudi skuter listrik tersebut merupakan anggota BTS. Tapi, akibat popularitas Suga, kasus ini menjadi sorotan di dunia maya. Para penggemar membela sang idola dengan mengatakan bahwa insiden itu bukan masalah besar karena ia ditemukan di dekat rumahnya dan hanya di atas skuter. Tapi, netizen Korea menganggapnya sebagai masalah besar dan harus diberi hukuman yang setimpal. Beberapa penggemar berpendapat bahwa reaksi keras itu tidak beralasan. Sementara beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa reaksi keras yang dihadapi Suga lebih keras karena ketenarannya. Fakta bahwa polisi tidak mengetahui identitasnya ketika mereka menemukannya menunjukkan bahwa situasi itu ditangani berdasarkan fakta-fakta insiden tersebut dan bukan berdasarkan statusnya sebagai seorang selebriti. Suga diduga berbohong tentang lokasi dalam skandal mengemudi dalam keadaan mabuk. Netizen mulai melihat perbedaan antara permintaan maafnya dan pernyataan yang dibuat oleh polisi. Dalam permintaan maafnya, ia menekankan bahwa ia mengendarai kickboard dan terjatuh di depan rumahnya sebelum polisi menemukannya. Polisi juga menambahkan bahwa ia ditemukan di dekat 91 Hanam, sebuah kompleks kondominium mewah di Seoul. Dengan ini, netizen berpendapat bahwa rumah Suga adalah Hanam River Hill Villa yang bertentangan dengan permintaan maafnya karena terjatuh di depan rumah. Meskipun penggemar memperdebatkan pernyataan yang dibuat dalam permintaan maafnya, semua ini masih merupakan spekulasi netizen karena sulit untuk mengonfirmasi di mana Suga tinggal saat ini. Hingga rekaman CCTV insiden mengemudi Suga dirilis. Yang terbaru, berita JTBC merilis rekaman video CCTV Suga yang sedang mengendarai skuter listrik. Big Hit resmi meminta maaf atas kebocoran insiden mengemudi dalam keadaan mabuk yang dilakukan oleh Suga. Di tengah malam pada tanggal 8 Agustus 2024, Big Hit Music mengeluarkan pernyataan lain untuk meminta maaf atas kehilafan mereka sebelumnya. Mereka mengklarifikasi bahwa mereka tidak bermaksud meremehkan insiden itu dengan pilihan terminologi mereka untuk kendaraan Suga. Halo, ini Big Hit Music. Ini adalah pernyataan tambahan tentang anggota BTS, Suga. Pertama-tama, kami mohon maaf sekali lagi karena telah mengecewakan banyak orang dengan insiden yang tidak mengenakan ini. Kami tidak dapat meninjau berbagai aspeknya dengan seksama dan dengan tergesa-gesa mengeluarkan pernyataan yang menyebabkan kebingungan. Yang pertama, mengenai penggunaan kata kickboard, perusahaan menggunakan istilah papan tenda listrik atau kickboard karena kami menilai kendaraan yang digunakan sebagai kickboard yang memiliki jok yang terpasang padanya.
Dalam proses pemeriksaan, kami menyadari bahwa kategorisasi untuk kendaraan berbeda menurut kemampuan dan spesifikasinya, serta fakta bahwa spektrum dampak untuk setiap kecelakaan akan berbeda. Kami tidak bermaksud meremehkan insiden tersebut karena apa yang telah dikatakan sampai batas tertentu. Sebagai penutup, kami mohon maaf karena telah mengeluarkan pernyataan dengan tergesa-gesa tanpa memeriksa semuanya dengan seksama. Mulai sekarang, kami berencana untuk bertanggung jawab dengan tekun sesuai dengan jenis kendaraan yang ditentukan oleh petugas investigasi. Perusahaan itu juga mengaku tidak dapat mengenali tingkat keparahan insiden tersebut. Awalnya, karena pernyataan perusahaan dan Suga menunjukkan bahwa ia telah didenda dan lisensinya dicabut. Netizen menuduh perusahaan tersebut mencoba menunjukkan bahwa insiden tersebut telah selesai, mengingat polisi menyatakan kepada media bahwa penyelidikan masih berlangsung. 2. Mengenai denda dan pencabutan izin mengemudi, pada tanggal 6 Agustus setelah Suga menjalani tes breathalyzer, ia langsung pulang. Perusahaan dan artis itu tidak dapat menyadari fakta bahwa masih ada langkah-langkah yang tersisa dalam proses investigasi, dan kami keliru percaya bahwa kasus itu sudah selesai. Karena kami menyadari beratnya kasus ini, kami mohon maaf karena telah salah mengomunikasikan informasi karena kesalahan dalam komunikasi internal. Terlebih lagi, artis dan perusahaan menundukkan kepala dan meminta maaf kepada semua orang karena tidak dapat bertindak dengan baik dan menyebabkan insiden yang tidak menyenangkan selama masa tugasnya di militer. Kami dengan tulus meminta maaf kepada para penggemar yang juga telah kecewa. Mulai saat ini, kami akan bekerja sama dengan tekun dalam penyelidikan tambahan dari pihak kepolisian dan kami akan menerima hasil penyelidikan, kata Bigit Musik. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.